Lo pasti nggak bakal ngangka, klub sebesar Manchester United bisa keok lawan tim gabungan Asia Tenggara. Yes, lo nggak salah dengar, mau kalah dari ASEAN All Stars. Bro, sis, siapa sangka, laga persahabatan yang harusnya jadi ajang pemanasan, malah berubah jadi mimpi buruk buat Manchester United. Bertanding di Stadion Bukit Jalil, Malaysia, Rabu malam, tanggal 28 Mei tahun 2025, tim Setan Merah dipaksa menelan pil pahit. Skor akhir, 1-0 buat ASEAN All Stars. Gila sih. Dan yang bikin makin kocak, bukan pemain bintang Thailand atau Vietnam yang jadi pahlawan, tapi striker dari Myanmar, cuy. Namanya Maung Maung Elwin, kalau lo belum pernah dengar, wajar sih. Tapi malam itu dia bikin geger dunia sepak bola. Menit ke-71, dia ngeluarin roket dari kaki kanan yang ngebelah jaring gawangmu yang dijaga Tom Hatton. Boom, gawang jebol, publik Bukit Jalil bersorak, dan fansmu cuma bisa geleng-geleng. Dan ini bukan cuma kekalahan biasa, loh. Ini tuh kayak nambahin garam ke luka yang udah nganga. Yap, musim 2024-2025 ini emang udah jadi musim yang gelap buat Manchester United. Udah performa jeblok di Premier League, finish di papan bawah, baru aja beberapa hari sebelumnya kalah juga dari Tottenham di final Liga Eropa. Skor waktu itu, 0-1, sakit, pasti. Tapi ditambah kalah dari ASEAN All Stars. Itu sih nyeseknya kayak diputusin pas lagi sayang-sayangnya. Tapi tunggu dulu, dari semua kekacauan ini, ada juga kabar yang bikin bangga sebagai orang Indonesia. Dua pemain dari tanah air kita, bro, dapat kesempatan emas buat tampil di laga ini bareng ASEAN All Stars. Siapa mereka? Ada Malik Rizaldi dari Persebaya Surabaya, dan satu lagi Kakang Rudianto dari Persib Bandung. Gokil kan? Nama mereka berdiri sejajar sama bintang-bintang Asia Tenggara lainnya, bahkan ngelawan tim sekelasmu. Khusus buat Kakang, nih, penampilannya bener-bener bikin kita semua tepuk tangan. Mainnya solid banget, bro. Masuk di menit ke-68, Kakang Rudianto langsung dapat tugas berat, jaga sisi kanan pertahanan ASEAN All Stars. Tapi bukannya gugup, Kakang malah tampil kalem dan percaya diri. Lawannya bukan kaleng-kaleng loh. Ada Alejandro Garnacho, wonderkidmu. Tapi Kakang bisa bikin Garnacho mati gaya. Bahkan sempat ngeblok tembakan keras dari Chido Obi di menit ke-79. Itu sih mental baja level internasional. Kalau Kakang jadi tembok, Malik lebih kayak cameo, muncul sebentar tapi tetap bikin penasaran. Malik Rizaldi baru masuk menit 82, cuma dapat waktu sekitar 10 menit lebih dikit. Tapi tetap aja, itu jadi momen berharga buat striker Persebaya ini. Walau nggak banyak kontribusi, Malik sempat coba ngebongkar sisi kiri pertahananmu. Sayangnya, waktunya terlalu singkat buat ninggalin jejak yang dalam. Tapi tetap, tampil di laga kayak gini tuh udah prestasi sendiri. Respect, Mal. Jadi, apa pelajaran dari semua ini? Jangan remehin tim Asia Tenggara, bro. Kemenangan ASEAN All Stars ini bukti nyata kalau sepak bola Asia Tenggara makin berkembang. Mereka bukan lagi cuma pelengkap di kancah internasional. Bahkan tim sekelasmu bisa keok juga. Entah karena mereka santai karena ini cuma friendly match, atau emang lagi kacau banget musim ini, intinya, ASEAN All Stars tampil luar biasa. Buat fansmu, tahan dulu emosinya. Musim ini emang berat, tapi siapa tahu ini jadi titik balik. Ruben Amorim, pelatih anyarmu, pastinya lagi banyak mikir. Timnya kelihatan belum nyatu banget. Banyak PR yang harus diberesin jelang musim baru. Dari pertahanan yang gampang ditembus, sampai serangan yang tumpul kayak pensil ujian abis dipakai rame-rame. Dan buat kita, fans sepak bola Indonesia, ayo terus dukung Kakang dan Malik. Mereka udah nunjukin kalau kita juga bisa. Nggak gampang buat pemain lokal bersaing di level kayak gini. Tapi Kakang dan Malik udah bikin langkah awal. Siapa tahu, suatu hari nanti, kita bisa lihat mereka main reguler di liga-liga top Eropa. Atau minimal, makin sering dipanggil timnas buat kompetisi besar. Intinya, jangan pernah meremehkan siapapun di dunia sepak bola. Karena bola itu bundar, dan kejutan selalu bisa terjadi. So, gimana menurut lo? Apakah kekalahanmu ini cuma karena mereka males-malesan, atau justru ASEAN All Stars yang lagi naik kelas?
Dan apakah kita bakal lihat lebih banyak pemain Indonesia bersinar di pentas internasional? Yuk, komen dan share pendapat lo.